Bunda jadi orang tua juga sama. Kalau anak kita laki-laki, ingat bunda, jangan sampai memakai pakaian yang terlalu terbuka sama di depan anak laki-laki kita. Iya kan, itu mahram kita, iya, tapi tetap ada etika. Jangan sampai terlalu terbuka. Betul? Para ayah mohon maaf, kalau kita punya anak perempuan, jangan sampai terlalu terbuka apa yang kita lihatkan kepada anak perempuan, agar jadi pelajaran. Karena izin, banyak orang tua yang pengen punya anak soleh tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Assalamualaikum Ahilman, izin saya Ajwa dari Bogor mau tanya. Saya punya anak cewek usia 7 tahun yang masih tidur sekamar sama saya dan suami. Sebenarnya saya sudah pengen ngajarin dia tidur di kamar sendiri, tapi sulit. Kendalanya si anak ini penakut. Udah gitu kamar anak ini agak horor dan angker. Ini kamarnya di mana? Di sebelah kurung batang apa gimana kamarnya? Kalau dipaksa tidur di sana, dia nggak bisa tidur karena jauh dari ayahnya. Jujur, belakangan ini anak saya tuh ngeri ngeliat berita soal anak yang menjadi korban pelecehan bapaknya sendiri. Nah, makanya saya merasa mulai harus menanamkan yang namanya batasan-batasan atau bagaimana baiknya nih, saya menjelaskan ke suami agar tidak menyinggung perasaannya gitu. Ayah, ayo dong, supaya anak kita jangan tidur kamar sama kita lagi, gimana? Takutnya kamu kenapa-napa gitu. Takut singgung suaminya kalau ngomong gitu. Iya, baik. Bunda, pertama harus terus ditanamkan iman yang kuat di keluarga. Insya Allah kalau ayah dan ibunya punya iman yang kuat, tidak akan mudah tergoda pada perbuatan maksiat. Apalagi sesuatu yang akan menghancurkan diri anak kita. Memang suka ada istilah anak laki-laki lebih dekat sama ibunya, anak perempuan lebih dekat sama ayahnya. Memang begitu. Tetapi kalau orang tuanya punya fondasi dan landasan iman yang kuat, insya Allah tidak akan terjerumus pada perbuatan dosa. Iya apa iya? Yang kedua, terkait dengan pola pengasuhan. Memang sebaiknya kalau anak sudah mulai tumbuh dewasa, harus coba diperhatikan apa-apa yang harus dijaga olehnya. Contoh, kalau anak kita perempuan, janganlah membuka bagian tubuhnya secara terbuka, secara terang-terangan di depan ayahnya. Betul? Kalau anak kita juga laki-laki, sama. Anak laki-laki juga jangan sampai membuka seluruh bagian anggota tubuhnya daripada ibunya. Berarti kita harus ngajarin pelan-pelan, sama. Urusan tidur juga mungkin nggak bisa langsung. Pelan. Contoh, kalau anak belum bisa tidur sendiri, misal sebelum dia tidur temenin dulu sama kita sampai dia tidur, baru kita tinggalin. Mungkin kalau langsung pisah, udah kamu tidurnya misah sama mama sama bapak, mungkin ya nggak berani dia. Mungkin ditemenin dulu. Saya punya anak yang ketiga saya, kalau tidur itu harus digarukin sama saya, diusapin gitu. Dan bagi saya ini sesuatu yang sangat berharga. Ternyata anak saya masih merasa punya ayah. Jadi justru kalau kita diacuhin sama anak, sakit hati loh. Betul nggak? Kalau anak kita udah nggak nyapa, kalau anak kita udah nggak mau ngobrol, itu sakit hati loh. Betul nggak? Ternyata sesibuk apapun kita berdakwah di luar, mungkin orang bilangnya ustadz, ketika pulang ke rumah tetap saya adalah seorang suami dan ayah. Betul nggak? Ketika anak saya ayah garukin, coba dalam hati saya, ustadz yo, ustadz yo.
Mungkin dalam hati kan begitu, tapi enggak. Justru makin anak kita nyapa sama kita, makin bahagia. Dia mesti nganggap kita ayahnya. Maka kalau nggak bisa pisah sekaligus, mungkin kita bisa pelan-pelan aja. Pas dia mau tidur kita temenin, betul nggak? Mungkin dibacain buku, dibacain dongeng. Maka ayo, ini ilmu penting. Bunda jadi orang tua juga sama. Kalau anak kita laki-laki, ingat bunda, jangan sampai memakai pakaian yang terlalu terbuka sama di depan anak laki-laki kita. Iya kan, itu mahram kita, iya, tapi tetap ada etika. Jangan sampai terlalu terbuka. Betul? Para ayah mohon maaf, kalau kita punya anak perempuan, jangan sampai terlalu terbuka apa yang kita lihatkan kepada anak perempuan, agar jadi pelajaran. Karena izin, banyak orang tua yang pengen punya anak soleh tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Betul? Padahal rumusnya, solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Betul? Didik dirimu sebelum mendidik anakmu. Agar apa? Agar kita di keluarga bisa terjaga dalam kebaikan. Iya apa iya? Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kan juga punya anak perempuan nih, Iya. tapi usianya baru 5 tahun. 5 tahun. Saya juga sudah mulai menerapkan bahwa saya udah mulai nggak cebokin lagi, Ya. Karena kan kalau saya cebokin kan saya melihat semuanya tuh, kan? Yeah. Itu kan batas marahnya harus ada. Yeah. Nah kadang nih mau nggak mau nih, ketika mbaknya nggak ada, istri saya nggak bisa, Yeah. mau nggak mau saya turun tangan tuh. Yeah. Sampai usia berapa sih batasannya itu? Iya, kalau kita ditanya sampai usia berapa, mungkin di usia 6, 7 tahun tuh Harus itu batas terakhir lah. Jangan sampai kita melewati batas usia tersebut. Apalagi anak perempuan. Biasanya anak perempuan itu akan lebih awal dewasanya daripada anak laki-laki. Iya nggak begitu? Maka dibatasi mungkin. Kalaupun misalnya dia belum bisa, maka pelajarannya harus dimulai dari sekarang. Kan ada istilah ada pembelajaran toiletnya, ada pembelajaran di kamarnya. Itu harus diperhatikan juga agar kemudian kita tidak melampaui batas pada sesuatu yang melanggar syariat. Begitu. Anak saya masih minta, ayah temenin. Ya. Dia harus kelihatan tuh, dia pup di toilet saya harus kelihatan, harus di depan dia. Ya. Saya kan bukan apa-apa, bukan bau. Walaupun kecil kan juga udah. Ya usia 6 tahun, 7 tahun, iya. saya kira itu maksimal. Iya, Karena kalau melihat secara balik kan usia 7 itu memang terakhir lah. Maka ada istilah 0 sampai 7, 8 sampai 14, 14 sampai 21. 15 sampai 21. Itu kan ada pola pendidikan kan. 0 sampai 7 didiklah anakmu seperti raja. 8 sampai 14 didik anakmu seperti tawanan. 15 sampai 21 didik anak seperti sahabat tuh. Jadi ada pola-polanya. Maka sampai usia 7 tahun saya kira masih aman. Setelah itu harus kita pastikan agar terbebas dari apa yang tadi ditanyakan. Oke, baik, terima kasih ya. Dan sekarang selanjutnya siapa jamaah yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Ya, silakan. Silakan. Sebelah Sekali kiri. aja ya, udah 2 kali Bu ya. Saya mah penuh kejutan orangnya Bu. Ya, terus surprise. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Neni dari Majelis Taklim Asyifa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya. AA mau tanya, saya pernah dengar kalau anak sudah tidak boleh dimandiin atau tidak boleh mandi bersama orang tua sejak usia antara 3, 5 sampai 6 tahun. Oh, iya. Katanya anak harus belajar mandi sendiri supaya anak paham ada batas-batas antara laki-laki dan perempuan. Mohon koreksi AA kalau saya salah. Saya punya cucu laki-laki yang sangat manja. Dia akan nangis kejer kalau tidak dimandiin sama ibunya. Bahkan akan membanting barang-barang yang berada di dekat dia.
Usia berapa cucunya Bu tadi Bu? Anaknya sudah usia 3 sampai 5 tahun. Oh, dari mulai Enggak, usia cucu ibu yang sekarang pengen dimandi sama ibu itu usia berapa? 3 tahun. 3 tahun, oke, Ya. oke. Tapi ya seperti itu tadi yang saya sampaikan bahwa dia ingin selalu dimandiin sama ibunya. Oke. Kalau tidak ya seperti itu tadi, ada barang yang dekat dia pasti dia lemparkan gitu ya. Nah, ibunya sudah memberitahukan kepada anaknya bahwa nanti kalau sudah Arka usia 3 tahun tidak boleh mandi sama ibu. Sayang bunda, pasti Arka bisa mandi sendiri. Tetapi cucu saya tidak mau dengar apa yang disampaikan oleh bundanya. Jadi anaknya tetap tidak mau dengar walaupun sama ibunya sudah dibujuk, pasti bisa. Tapi Arkanya nggak mau, masih nangis-nangis Nggak mau. aja. Maunya mandi sama mama, mandi sama mama gitu. Itu sama mamanya. Nah, Akhirnya daripada melihat anaknya tantrum, marah-marah ya, gitu. si ibunya Mau nggak mau mandiin lagi. mau memandiin anaknya lagi. Oke. Nah, saya tinggal bersama mantu, anak dan Ya, cucu. Tetapi anaknya jarang pulang, minimal seminggu sekali karena dinas di luar kota. Nah. Akhirnya yang memandiin mau tidak mau Ibu, bunda neneknya. ya sama ibunya. Nah, akhirnya kan ibunya itu jadi lalai dengan adabnya. Oke. Karena ya itu tadi Iya, di rumah oke. tidak ada suaminya. Iya, baik. Nah, yang ingin Ibu tanyakan dengan kasus seperti ini, apakah mantu saya itu berdosa atau karena memang anaknya yang seperti itu, Iya, yang mengharuskan akhirnya ibunya yang harus memandikannya. Iya, Tapi iya, ini tadi kan ada batas-batas yang Atau- antara laki-laki dan perempuan. Atau boleh dimandiin cuma pakai baju kali dimandiin gitu ya. Kain basahan ditutup gitu kali mandi ya. Dilatih seperti itu kali ya. Gitu. Atau apa? Itu pertanyaan Ibu ya. Iya. Apakah berdosa dengan melewati ada Ya, karena sudah lalai itu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Terima Reni. kasih. Iya ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nggak Oh salah. belum. Oh belum Bu ya. Oh, ya, udah nggak apa-apa. Iya. Bunda. Ini yang tadi AA bilang pelan-pelan. Pelan. Udah. Bunda sayang, pendidikan itu bertahap. Betul? Tarbiyah pendidikan itu bertahap. Contoh, usia 3 tahun masih mau dimandiin menurut AA masih wajar. Masih wajar. Tapi harus dikasih waktu. Sampai kapan? Contoh, abis dimandiin berarti kita kasih waktu 6 bulan ke depan atau setahun ke depan harus mulai. Misal kita cuma nyemprotin doang, anak kita yang nyaburin sendiri, pelan-pelan tuh. Nanti 2 bulan kita kasih lagi toilet training yang lain. Tadi yang awalnya kita nyemprotin sudah mulai tuh, dia nyabunin, dia juga nyemprotin, kita cuma liatin doang dari jauh. Nanti pelan-pelan 3 bulan kemudian sudah mulai tuh, kita nungguin di belakang pintunya. Jangan langsung, emang agak sulit. Kalau tiba-tiba udah dari sekarang mandi sendiri, biasanya nggak akan mandi. Betul nggak? Ngambek udah aku pengen sama mama. Gimana ngambeknya Bang Bedu? Mana. Jadi pelan-pelan, dikasih waktu, kita yang nentuin. Dan kita juga jangan keterlaluan. Jadi ini ya, ke anak teh ngekang terlalu jangan, ngebiarin banget juga jangan. Kayak main layangan, tarik, ulur, tarik, ulur, tarik, putus. Kalau nariknya kekencengan juga dia ngambek, marah, betul nggak? Kalau dibiarin juga dia jadi nggak punya aturan. Maka sama anak mah kudu tarik, ulur. Jelas apa jelas?
Jadi urusan pendidikan mah memang kudu bertahap dan pelan-pelan. Insya Allah kalau begitu nanti kita akan bisa menemukan kebaikan. Ya, jadi AA nggak mau menjawab tentang dosa atau tidak karena ini bukan tentang dosa atau tidak, ini tentang adab dan etika. Seperti apa pola pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan buat yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelan-pelan ya, perlu tahap, ada tahapan-tahapannya bagaimana memberikan pengertian kepada anak-anak kita.